branding ke ownernya itu bahagia sekali. Terus tapi kalau dukanya ya kalau burung escape atau menco nggak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Tujuan kita kali ini adalah Kaliurang, Yogyakarta. Nah, wisata Kaliurang adalah kawasan wisata alam dan rekreasi di dataran tinggi di lereng selatan Gunung Merapi, Yogyakarta. Terletak di ketinggian 900 mdpl dan hanya berjarak sekitar 6,5 km dari puncak Merapi. Sehingga wisata Kaliurang ini terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan Gunung Merapi. Nah, di kawasan ini ada beberapa wisata antara lain Telaga Putri Kaliurang, Telaga Muncar, Taman Gardu Pandang Kaliurang, Kaliurang Park, dan Museum Ulen Sentalu. Nah, untuk perjalanan kita siang ini, kita akan melihat suasana terkini di bulan April 2026, kawasan wisata paling legendaris yaitu Telaga Putri Kaliurang. Nah, nanti kita juga akan melihat suasana dari Telaga Muncar yang terkenal dengan air terjun alaminya. Nah, wisata Kaliurang ini terletak sekitar 25 km di utara kota Yogyakarta, tepatnya berlokasi di Padukuhan Kaliurang Timur, Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana wisata Kaliurang Jogja saat ini? Kita teman-teman ikuti perjalanan kami menuju wisata alam Kaliurang Yogyakarta. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 5,6, tepatnya di Dusun Manggung, Desa Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada perempatan Kentungan. Nah, perempatan ini di bawahnya ini terdapat underpass yang merupakan underpass Jalan Ring Road Utara atau Jalan Pajajaran. Nah, underpass Kentungan ini memiliki panjang terowongan 224 meter dan total panjang pengerjaan 900 meter. Nah, pembangunan underpass Kentungan ini dimulai November 2018 dan dibuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2020. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Kaliurang ya, dan kita terus berjalan ke arah utara. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Kaliurang kilometer 12,5. Di depan kita ini ada pertigaan besi, arah ke kanan akan menuju arah Kapanewon Ngemplak ya, ataupun menuju Klaten, Jawa Tengah. Dan kita tetap mengambil jalan lurus dan tetap berada di Jalan Kaliurang. Dan perlu kami sampaikan ya bahwa perjalanan kita siang ini dimulai dari kawasan Universitas Gadjah Mada menuju objek wisata Kaliurang dengan jarak 22 km dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 38 menit. Nah, kemudian untuk cuaca siang hari ini terpantau cerah berawan dan suhu tercatat di seputar 33 derajat Celcius. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Kaliurang kilometer 14, tepatnya kita berada di Padukuhan Krawitan, Kelurahan Umbul Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kiri kita, di depan kita ini ada salah satu kampus swasta terbesar di Yogyakarta, yaitu Kampus Universitas Islam Indonesia. Nah, UII juga merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 di Yogyakarta. Nah, kita terus berjalan ke arah utara teman-teman, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Kaliurang kilometer 16,5. Di depan kita ini ada pertigaan, arah kanan adalah Jalan Lor Kladokan, di mana arah kanan atau arah timur akan menuju salah satu kuliner paling ramai di Jogja saat ini, yaitu Warung Kopi Klothok.
Nah teman-teman, selanjutnya di depan kita ini ada perempatan. Nah dari perempatan ini kita berbelok ke arah kanan ya, tetap berada di Jalan Kaliurang. Nah kemudian di depan kita ini ada simpang 3 ya. Jadi arah lurus akan menuju kantor Kapanewon Pakem atau menuju Cangkringan. Dan kita berbelok ke kiri ya, tetap di Jalan Kaliurang. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 17. Dan kita mulai memasuki kota Kapanewon Pakem. Nah Kapanewon Pakem merupakan kapanewon atau kecamatan paling utara di daerah istimewa Yogyakarta atau di Kabupaten Sleman. Nah Kapanewon Pakem berada di dataran tinggi, ibu kota kecamatannya berada pada ketinggian 600 mdpl. Dan letak Kapanewon Pakem ini berada di lereng Gunung Merapi serta memiliki banyak objek wisata termasuk Kaliurang, sehingga membuat sektor perdagangan, jasa hotel dan restoran menyumbang 40% dari produk domestik regional bruto atau PDRB Kapanewon Pakem. Nah selanjutnya saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 19, dan kalau kita perhatikan di depan kita ada plang Ledok Sambi warna biru, di mana arah ke kanan tadi merupakan jalan menuju objek wisata Ledok Sambi. Nah Ledok Sambi merupakan wisata alam yang menggabungkan antara resto dan pemandangan lembah sungai yang indah serta suasana sungai dengan air yang jernih dan segar. Nah selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada kantor Kelurahan Hargo Binangun ya, dan kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 20, tepatnya di Dusun Sawungan, Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah spot wisata lainnya di Jalan Kaliurang yang tak kalah menarik ada di depan kita ini adalah HH Forest ya. Nah HH Forest lokasinya ada di sebelah kanan kita, yaitu di Dusun Banteng, Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. HH Forest merupakan wisata yang menyajikan resto dengan berbagai spot foto yang menarik dengan suasana hutan yang dipenuhi pohon rindang. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 22, dan di depan kita ini ada pertigaan ya, jadi arah ke kanan ini akan menuju beberapa objek wisata lainnya yang ada di Kapanewon Cangkringan, yaitu The Lost World Castle, Bangker Kaliadem, Rumah Mbah Marijan, Hobbit House Merapi, Lavatur Merapi, Museum Mini Sisa Hartaku, dan Bukit Kelangon. Nah selanjutnya di depan kita, kalau kita perhatikan ini ada tulisan Kaliurang yang cukup besar. Ini adalah gerbang pos retribusi objek wisata Kaliurang, biayanya Rp5.000 per orangnya. Dan objek wisata di kawasan wisata Kaliurang ini meliputi Taman Nasional Gunung Merapi, air terjun Telaga Muncar, wisata Telaga Putri, Kaliurang Park, Gardu Pandang Kaliurang, Merapi Park, Museum Gunung Merapi, Suraloka Zoo, Ulen Sentalu, dan Tankaman Natural Park. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki kawasan wisata Kaliurang, dan jika dilihat sejarahnya, Kaliurang sering dijuluki sebagai desa wisata lereng Merapi atau daerah peristirahatan karena udaranya yang sejuk dan asri. Nah kawasan Kaliurang sudah dipandang sebagai tujuan wisata sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke-19. Para ahli geologi Belanda yang tinggal di Yogyakarta bermaksud mencari tempat peristirahatan bagi keluarga mereka. Ketika mereka sampai di Kaliurang, mereka terpesona dengan keindahan dan kesejukannya. Kemudian para geolog Belanda itu pun membangun bungalow di kawasan Kaliurang. Nah setelah Belanda meninggalkan Indonesia, Kaliurang tetap dijadikan tempat peristirahatan. Banyak perusahaan dan instansi yang mendirikan wisma di Kaliurang. Nah pada awalnya wisma-wisma tersebut hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan atau instansi saja, namun kemudian disewakan untuk masyarakat luas. Setelah semakin ramai dan berkembang, Kaliurang pun akhirnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Astomulyo. Di depan kita ini ada Tugu Patung Monyet, jadi arah ke kanan ini akan menuju Tankaman Natural Park. Nah dari pertigaan Patung Monyet kita ke arah kiri ya, tetap di Jalan Astomulyo.
Nah selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya. Jadi arah ke kiri akan menuju Kaliurang Park Botanical Garden, Museum Ulen Sentalu atau Taman Gardu Pandang Kaliurang. Dan dari pertigaan kita berbelok ke arah kanan ya, menuju Jalan Siaga. Nah selanjutnya di depan kita ini terdapat pertigaan lagi ya, dan kita memilih jalur ke kanan ya menuju Jalan Tlogo Putri. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Tlogo Putri ya. Jadi kita berjalan ke arah timur, dan di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada bangunan cukup tinggi ya. Jadi ini adalah ETK Hotel Kaliurang ya. Nah ETK Hotel Kaliurang ini merupakan hotel berbintang 4 dan dikenal sebagai salah satu penginapan tertinggi di Yogyakarta karena lokasinya berada di lereng Gunung Merapi. Nah teman-teman, kita masih berada di Jalan Tlogo Putri ya, dan di depan kita ini ada Tugu Elang Jawa. Artinya kita sudah memasuki objek wisata Kaliurang ya. Nah Tugu Elang Jawa yang berada di Kaliurang, Sleman ini dibangun pada akhir tahun 2020 sebagai penanda kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Nah patung ini melambangkan elang Jawa sebagai spesies yang terancam punah yang dilindungi dan habitat asli mereka terdapat di lereng Gunung Merapi. Nah teman-teman, selanjutnya kita menuju parkir kendaraan dulu ya. Untuk motor berada di sebelah kiri kita, kemudian mobil ada di depan kita, berada di bawah sana ya. Kemudian untuk bus pariwisata ada di sebelah kanan kita atau di depan parkir motor ya. Nah seperti inilah suasana objek wisata Kaliurang, yaitu wisata Tlogo Putri Kaliurang. Dan kalau kita perhatikan, siang ini terlihat cukup banyak pengunjungnya ya. Dan saat ini kita sudah berada di Padukuhan Kaliurang Timur, Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, salah satu yang menarik di objek wisata Kaliurang ini adalah keberadaan monyet ekor panjang yang menghuni Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, kawanan monyet ekor panjang Macaca fascicularis sering turun dari hutan lereng Merapi ke pemukiman dan area wisata Kaliurang. Nah, jika jumlahnya cukup banyak atau terlalu banyak, maka primata ini kerap meresahkan warga dan pedagang ya, khususnya di Tlogo Putri, karena sering mengambil makanan. Nah ciri khas dari monyet ekor panjang adalah mempunyai panjang tubuh hingga kepala antara 40-47 cm. Kemudian mempunyai ekor sepanjang 38-64 cm, bulu berwarna abu-abu kecoklatan. Kemudian berat hewan betina 3-4 kg, jantan dewasa mencapai 5-7 kg. Nah jenis ini sering membentuk kelompok hingga 20-30 ekor dengan 2-4 ekor jantan dewasa dan selebihnya betina dan anak-anak. Nah untuk makanan monyet ekor panjang ini memakan aneka buah-buahan dan memangsa berbagai jenis hewan kecil seperti ketam, serangga, telur, dan lain-lain. Nah teman-teman, sebelum kita eksplor lebih jauh kawasan wisata Tlogo Putri, kita akan menuju kawasan Tlogo Muncar dulu ya, untuk melihat suasana dan situasi yang ada di Tlogo Muncar di tahun 2026 ini. Nah teman-teman, inilah kawasan wisata atau objek wisata alam Tlogo Muncar. Nah untuk memasuki objek wisata ini teman-teman mesti membayar tiket dulu ya. Jadi untuk tiket wisatawan Nusantara 10.000 per orang per hari,
Kemudian wisatawan mancanegara 150.000 per orang per hari. Nah, untuk weekend ya, hari Sabtu ataupun Minggu, maka tiketnya tidak 10.000 teman-teman, tapi Rp17.000 ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di dalam objek wisata Telogo Muncar ya. Jadi wisata Telogo Muncar ini adalah wisata air terjun alami dan kawasan hutan asri yang terletak di lereng Gunung Merapi sisi selatan ya, atau di kaki Bukit Pelawangan Kaliurang, Hargo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Nah, kawasan wisata ini berada di ketinggian 900 mdpl dan di sini menawarkan udara sejuk, suasana tenang, serta pemandangan hutan pinus, menjadikannya lokasi populer untuk rekreasi alam ya. Nah, pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, air terjun Telogo Muncar ini merupakan tempat pemandian para bangsawan. Selain itu, air terjun Telogo Muncar sering digunakan untuk acara ritual Keraton Yogyakarta, seperti memandikan pusaka kerajaan dan siraman pengantin anak Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menggunakan 7 sumber mata air, salah satunya berasal dari air terjun Telogo Muncar ini. Nah, perlu diketahui bahwa dulunya air terjun Telogo Muncar ini kondisinya sangat bagus ya, pancaran air yang cukup besar. Namun sejak gempa bumi tahun 2006 sempat menggeser bebatuan tebing air terjun dan membentuk celah yang menyebabkan sebagian air masuk ke dalam celah tersebut, sehingga pancaran air terjun menjadi berkurang seperti saat ini ya. Nah, di sekitar pintu keluar dari wisata alam Telogo Muncar ini, teman-teman bisa mendapatkan berbagai kuliner Yogyakarta khas Kaliurang, seperti jatah tempe ataupun sate kelinci. Untuk kuliner lainnya di sekitar tempat ini juga banyak terdapat warung-warung makan dengan menu yang tentunya sangat bervariasi dengan harga terjangkau. Nah, selanjutnya kita akan menuju area sisi barat ya, untuk melihat suasana khususnya di lokasi persewaan ATV ataupun skuter. Nah, selain wisatawan lokal Yogyakarta, di objek wisata Kaliurang ini juga cukup banyak rombongan wisatawan yang berasal dari luar kota Yogyakarta dan biasanya menggunakan bus pariwisata ya. Nah, selain berbagai warung kuliner di Kaliurang ini juga terdapat kios-kios buah yang mungkin bisa dijadikan oleh-oleh ya. Antara lain di sini ada buah salak pondo dan pisang. Nah teman-teman, inilah suasana di tempat persewaan ATV dan skuter yang berlokasi di sisi barat kawasan wisata Kaliurang. Nah di sini kalau kita perhatikan terlihat cukup ramai ya, bahkan antriannya cukup panjang teman-teman. Nah perlu diketahui bahwa saat ini ada tren baru, yaitu menaiki skuter listrik di kawasan wisata Kaliurang. Nah, menaiki skuter listrik ini merupakan salah satu aktivitas wisata populer di Kaliurang, Yogyakarta, yang memungkinkan pengunjung menjelajahi area sejuk di lereng Gunung Merapi dengan cara yang lebih santai dan instagramable. Nah, selain skuter listrik, di sini juga terdapat penyewaan ATV dan jeep wisata untuk petualangan yang lebih menantang. Jalan yang atas satu arah ke timur, yang bawah satu arah ke barat. Dapat foto juga bisa diambil di akhir di depan patung elang. Cara pengoperasiannya, di sini layarnya gelap, skuternya mati, nyalainnya tinggal tekan tombol power ini sekali sampai muncul angka kayak gini. Ini udah berarti nyala skuternya. Paham? Sebelah kanan tuas gas, boleh. Nih, tak ulangin ya. Oke, ini kan layarnya gelap, skuternya itu mati. Jadi kalau mau nyalain tinggal tekan tombol power sekali sampai muncul angka kayak gini. Nah, paham? Sebelah kanan ada tuas gas, nih gasnya nanti bisa tekan ke bawah pakai jempol jadi gini. Sebelah kiri ada tuas rem, nih. Ini remnya udah jadi satu, udah depan belakang, tapi lebih fokus di roda depan. Bel. Ada yang bunyi, ada yang enggak. Kalau nggak bunyi teriak pakai mulut. Yang utama wajib pakai tangan dua ya, soalnya kalau cuma pakai tangan satu ini mudah oleng. Tidak disarankan sambil mainan HP atau benerin helm.
Oke. Di belakang ada spakbor, itu jangan diinjek ya, bukan fungsi rem, takutnya patah. Nggak ada contohnya Pak. Oke, cara mainnya pertama kaki kanan di atas skuter ya, yang kiri bantu ngayuh atau dorong. Ini nggak di sini kalau udah jalan berubah jadi kilometer atau kecepatan. Jadi dorong dulu sampai angka 4 atau 5 baru digas. Soalnya meski skuter udah nyala, kalau langsung digaskan nggak bakal mau jalan. Saya saranin kaki kakak depan belakang biar seimbang. Di skuter ini nggak ada timernya, jadi manual pakai jam kakak sendiri. Oke, kembali ke sini lagi jam 12.32 ya. Skuter saya langsung diambil di depan paling kanan sama masnya. Semoga menyenangkan. Ini silakan nih, ready. Ready siksa. Ini bentar dulu. Iya benar, diayun dulu, dulu baru ditekan gas ke bawah. Berapa menit? 30. 2 orang 30? Sama 40.000 semua ternyata please. Nah, selain di area sisi timur tadi, di kawasan sisi barat ini juga terdapat area atau sentra kuliner. Dan di sini terdapat Taman Kuliner Telaga Putri. Nah, di sentra kuliner ini juga dijual berbagai makanan khas Kaliurang ya, seperti jadah, tempe, dan sate kelinci. Nah, perlu diketahui bahwa Telaga Putri ini sebenarnya adalah objek wisata alam berupa embung atau telaga buatan yang asri yang berada di lereng selatan Gunung Merapi ya. Jadi destinasi ini menawarkan suasana pegunungan sejuk dengan hutan pinus, dengan wahana permainan air dan area bermain anak ya. Nah, lokasi embungnya ini ada di depan kita teman-teman. Jadi ini berupa embung ataupun telaga buatan ya, dan di sini juga terdapat wahana permainan air yaitu becak air ya. Nah, untuk menikmati wahana air yaitu becak air, teman-teman cukup mengeluarkan uang Rp10.000 untuk 15 menit ya. Nah, kemudian ini adalah arena permainan anak yang lokasinya ada di sebelah selatan dari embung atau telaga buatan ya. Selamat siang kakak-kakak bertiga. Mau dengan kakak siapa? Aul, Naila, Ica, Pengunjung atau wisatawan dari mana kak? dari Kudus, Jawa Tengah ya kak ya? ya, dari Jepara, berarti kuliah di sini. Lalu di hari ini kenapa kakak-kakak bertiga tertarik mengunjungi objek wisata Kaliurang ini kak? Apa ya? Soalnya kalau Kaliurang itu kayak asik aja gitu vibe-nya. Sejuk, betul. Pengen naik itu skuter, terus alamnya ini apa ya? Kayak masih asri-asri gitu. Alamnya kan indah banget, terus sejuk, vibes-nya enak gitu, adem. Mau naik kali skuter gitu. Lalu sudah berapa kali kakak-kakak bertiga mengunjungi objek wisata Kaliurang ini kak? Kalau kita berdua baru satu kali. Baru kali ini. Wow, baru satu kali ya kak ya? Iya. First time. First time ya, oke. Lalu sudah wisata kemana aja selain di objek wisata Kaliurang ini kak? Malioboro, terus apa lagi? Udah cuma itu. Baru kali tadi malam. Rencananya kulineran apa aja di Kaliurang ini kak? Apa ya? Sate kelinci. Jadah tempe. Jadah tempe. Satu kata untuk Kaliurang di hari Minggu ini apa kakak semua? Kaliurang asri. Oke kakak-kakak bertiga, terima kasih banyak atas waktunya kak. Selamat berlibur. Terima kasih kembali kak. Kita dari komunitas Labor Ceria kebetulan lagi
main aja di Telaga Putri sini sekalian lempar burung. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Isadi. Dan ya. Nama burung ini namanya Ken. Mohon maaf, ini jantan apa betina Bapak? Ini jantan. Ini jenis burung paruh bengkok. Gold Mako yang dari Brasil. Ini kebetulan lagi main aja, kebetulan di Kaliurang sini ada temen yang punya ATV, itu kebetulan satu komunitas sama kita. Dia punya burung juga sama. Kalau untuk kelebihan dari jenis burung Gold Mako atau burung Ken ini apa aja dibanding burung-burung yang ada di Indonesia ini? Nah, burung paruh bengkok ini skillnya itu, yaitu kesimpulan bisa adaptasi sama teman-teman itu lebih cepat lagi. Dia cepat beradaptasi, terus skillnya itu bisa diterbangin, terus ya beradaptasi sama manusia itu gampang sekali, lebih pintar paruh bengkok itu. Lalu apakah bisa seperti burung beo atau apa, maksudnya dalam artian bisa menirukan suara manusia atau bagaimana? Bisa sekali. Ini juga Ken ini juga sudah bisa ngomong halo Ken 1, 2, 3 itu biasa bisa ngikutin biasa. Suka duka Bapak sebagai salah satu pecinta burung atau yang memelihara burung Gold Mako atau burung Ken ini, apa Bapak suka dukanya? Suka dukanya ya itu kalau senangnya kalau pas burung landing ke ownernya itu bahagia sekali. Terus tapi kalau dukanya ya kalau burung escape atau menco nggak pulang itu biasanya kan gitu. Kadang burung itu kan nggak mesti lurus-lurus, pasti ada errornya juga. Jadi kadang nginap juga. Ya suka dukanya di situ. Tapi ya dari hikmah escape itu ya malah justru kita jadi senang ketemu sama teman-teman itu, jadi bersatu gitu. Lalu kalau untuk burung jenis Gold Mako ini harganya kalau yang paling kecil atau maksimal itu bisa sampai berapa Bapak? Mako ini biasanya sekitar 35-an, 40 jutaan. Kalau yang kecil-kecil kayak tua atau apa itu ya sekitar 10-an. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Bapak, sekeluarga. Oke, Dan siap. sehat selalu juga Ken ya. Ya Ken, terima kasih. Oh iya. Baik banget. Baik banget Bapak. Ya Allah. Oh iya. Ini nggak apa-apa Bapak. Nggak apa-apa. Oh iya. Mau di Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju warung Jatah Tempe Mbah Cari ya, salah satu ikon kuliner Kaliurang yang saat ini masih eksis. Nah, warung Jatah Tempe Mbah Cari ini adalah ikon kuliner paling legendaris di kawasan wisata Kaliurang, Yogyakarta. Didirikan sejak tahun 1950 oleh Mbah Sastro Dinomo. Warung ini dikenal sebagai pelopor kombinasi unik antara jadah dan tempe bacem yang manis. Nah, kuliner ini menjadi sangat populer setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencicipinya dan sangat menyukai perpaduan rasa ya. Nama Mbah Cari sendiri merupakan pemberian langsung dari Sri Sultan karena pendirinya menjabat sebagai cari atau juru tulis desa. Mau berapa? Tadi yang paketan yang 30.000 aja Mbak. 30.000 jadi 10 tempe 10. Mau yang tahu tempe apa tempe aja? Oh, ya. Tempe tahu bisa Mbak? Bisa. Nanti tahu jajahnya 10, tahu 5 tempe 5 itu sama harganya. Kalau ini Mbaknya baru ngapain Mbak ini? Ini namanya kalau di sini namanya ngentai. Apa Mbak? Apa namanya apa ya kayak gini? Bulat-bulat ini ya. Kalau ini jadah itu namanya ngentai kalau di ngentai sini. gitu ya Mbak ya? Kalau di sini mau pakai gembus nggak? Oh nggak usah Mbak. Jadinya Apa 5 tempe 5 aja? Ya. Ini tempenya. ya. Terus ini tahunya baru agak remuk-remuk gini karena ngepresnya mungkin kurang kenceng. Iya. Ini yang kecil saya tambahin gini aja ya. Makasih banyak Mbak. Takutnya nggak genep. Oh iya. Jadi oh ya, nggak apa-apa. Ini ya Mbak ya. Oh, ada yang seneng lalapan ini bacemannya.
untuk harganya berapa Mbak yang Segini dibeli tadi? 30.000, jadah 10, tahu 5, tempe 5. Nah, warung jadah tempe Mbak Cari ini terkenal karena teksturnya yang kenyal, gurih kelapa berpadu sempurna dengan legitnya tempe bacem dan gigitan pedas dari cabai rawit hijau. Dan hingga kini usaha ini dikelola oleh generasi penerus yang tetap mempertahankan cara memasak tradisional untuk menjaga kesegaran dan cita rasanya. Nah, berkaitan dengan jadah tempe ini juga ada yang menjuluki dengan burger Jawa ya. Jadi julukan ini muncul karena cara menyantapnya yang menangkupkan satu tempe bacem di antara dua lapis jadah. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami siang hari ini di objek wisata Kaliurang, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.